di mana guru pemegang kontrol terbesar di sekolah ke siswa. Kita menganggap siswa itu berhasil jika siswa itu positif. Positif di sekolah bagaimana? Melaksanakan semua aturan yang ada. Itu yang kita tahu, yang kita pelajari selama ini. Kemudian ternyata teori kontrol yang kita miliki itu menurut William Glasser di sini ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa? Perbedaan yang nyata antara apa yang kita rasakan dengan apa yang mereka rasakan sebenarnya. Itu yang pertama. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu siapa? Ya kita sebagai seorang guru di sekolah. Ini yang pertama, ilusi mengontrol murid. Di sini guru tidak dapat memaksa siswa untuk melaksanakan sesuatu. Ya, jadi siswa itu akan melaksanakan sesuatu jika siswa itu mau. Contohnya, si A dan si B. Si A memegang sesuatu di tangan. Di sini saya berikan contoh kegiatan kepalan tangan ya. Siswa A memegang sesuatu di tangannya. Dia menganggap sesuatu itu berharga. Sedangkan si B ini sekali melihat apa toh yang ada di tangan si A. Apa yang dilakukan si B? Si B membuat beberapa trik, baik itu merayu, baik itu mengancam dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi jika si A tidak mau menunjukkan apa yang ada di tangannya, otomatis si B tidak akan tahu. Itu sama seperti kita juga. Anak kita suruh untuk melakukan sesuatu, tapi jika anak itu tidak membuka hatinya, tidak ada dari dalam ingin membiarkan guru itu melakukan sesuatu atau apa, dia tidak akan mau. Mungkin yang muncul hanyalah rasa keterpaksaan karena kita menggunakan istilahnya sebagai pengendali itu, ya, sebagai kontrol. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat
bersalah dapat membuahkan karakter. Di sini kritik dan rasa bersalah. Misalnya ada anak yang datang terlambat, dikritik. Oh, kamu itu bersalah, datang terlambat, harusnya harus lebih pagi dan sebagainya. Itu anaknya mungkin karakternya akan berubah. Kenapa? Dia merasa ada sesuatu yang salah pada dirinya, kan itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa mengurangi suatu perilaku. Contohnya, penguatan di sini anak itu mendapatkan juara 1 di sekolahnya atau juara 1 di kelas. Kita tanpa harus diminta langsung memberikan penguatan. Oh, kamu sangat hebat, ya, kamu menjadi juara, Anda luar biasa. Itu sebenarnya boleh, benar. Tapi di samping itu ada ilusi yang ada di belakangnya. Anak itu akan berusaha untuk selalu menunggu. Mereka akan kecewa jika kita tidak melakukan hal tersebut, kan itu. Kemudian ada beberapa anak yang merasa saya tidak mungkin mendapatkan juara, kan itu kan. Dan anak-anak tersebut akan sudahlah, itu tidak mungkin saya dapatkan, karena saya tidak mungkin mengalahkan si A, notabene dia adalah anak yang paling pintar di sekolahan. Jadi untuk penguatan merupakan bentuk kontrol. Di sini dapat mengurangi perilaku yang berasal dari dalam mereka sendiri. Mereka belajar untuk apa? Mereka belajar sebenarnya ingin menjadi anak yang pandai, tapi berubah haluan karena ingin mendapatkan sanjungan dari baik bapak ibu guru, orang tua maupun teman-teman mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah, ya. Di sini anak-anak yang datang tepat waktu, anak-anak yang pintar, itu adalah anak-anak yang memang kita inginkan, ya. Kita ingin memaksakan sesuatu ke anak. Kamu harus datang tepat jam 7. Kalau kamu tidak datang tepat jam 7, ya kamu termasuk melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian di sini ada perubahan paradigma antara stimulus respon. Jadi kita itu biasanya di sekolah melaksanakan stimulus dan respon. Oh, kalau anak tidak berangkat jam 7 kita hukum. Itu stimulus dan respon. Tapi ini ingin diubah. Ini diubah bagaimana? Diubah menggunakan teori kontrol. Kita ingin bisa untuk mengontrol siswa dari unsur-unsur intrinsik, bukan dari unsur ekstrinsik. Jadi siswa itu kalau berangkat sekolah bukan karena aturan sekolah yang ketat, ada 30 aturan yang harus ditaati, tapi karena mereka ingin. Itu yang ingin kita gunakan di sini. Kemudian kita lihat dari makna kata disiplin di sini. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin menurut kita ya bagaimana? Oh, anak itu mengerjakan sesuai waktunya. Jadi kalau anak-anak yang istilahnya tidak bisa selesai sekarang, besok bagaimana? Apakah akan dihukum? Apakah mendapatkan tugas tambahan atau bagaimana? Apakah akan mendapatkan hadiah atau akan mendapatkan hukuman? Si anak itu akan takut di sana. Misalnya anak-anak yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar seperti itu. Jadi kita ingin bagaimana? Ingin sesuatu itu berasal dari dalam. Kemudian kecenderungan yang ada itu dari kata disiplin adalah ketidaknyamanan. Karena kita kalau di sekolah disiplin cenderungnya adalah pemaksaan. Jika melanggar akan mendapatkan hukuman. Jadi kita tidak memberikan solusi ke siswa bagaimana, oh kalau saya datang terlambat 5 menit solusinya apa, kan tidak ada. Rata-rata ya langsung mendapatkan hukuman. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia.
motivasi dari eksternal, kemudian motivasi dari internal. Jadi ada dua motivasi. Kita lihat yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Anak itu akan berpikir, kalau saya di sini tidak melakukannya, misalnya saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, akan mendapatkan apa? Dari bapak atau ibu guru atau dari petugas sekolahan. Kalau saya datang terlambat 5 menit, akan mendapatkan apa? Apakah hadiah ataukah hukuman? Itu yang anak-anak pikirkan. Jadi anak-anak cenderung ke sekolahan ya karena takut nanti kalau terlambat dihukum. Bukan karena anak ingin dari dalam biar mereka tidak mendapatkan hukuman kan gitu. Mereka hanya cenderung menghindari hukuman itu karena dari eksternal. Kemudian jika anak-anak datang tepat waktu, mendapatkan apa? Oh reward. Oh kamu pintar sekali datang tepat waktu. Jadi dia ingin mendapatkan reward, itu eksternal. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat anak termotivasi secara internal tentang disiplin yang ada di sekolahan. Oh saya datang dari rumah jam 6, ya harus ke sekolah sebelum saat jam 7 kan itu. Itu yang kita inginkan di sini. Kita ingin membangun anak-anak dari dalam, dari intrinsiknya sendiri. Jadi kalau dari luar itu seperti teori kontrol, kita ingin mengontrol siswa. Kita ingin membalik itu. Jadi siswa mengontrol diri mereka sendiri. Di sini kita mengenal adanya kurikulum merdeka, ya. Merdeka dalam kurikulum menurut Bapak Ki Hajar Dewantara di sini adalah anak tidak hanya terlepas dari perintah. Boleh tidak kita memerintah anak? Boleh, ya. Boleh. Kita memberikan aturan ke anak boleh, ya. Boleh. Tapi inginnya itu anak yang memerintah diri mereka sendiri, bukan dari bapak ataupun ibu guru. Itu yang dikatakan sebagai merdeka. Jadi bukan merdeka tidak belajar, bukan, tapi merdeka memerintah diri sendiri. Oh saya ingin belajar ya, anaknya ingin belajar sendiri kan itu. Bukan kita meminta, ayo si A, si B belajar kan tidak. Ayo si A, si B membaca kan tidak. Itu arti dari kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk meningkatkan disiplin positif, ya, positif di lingkungan sekolahan, kita sudah memiliki ini ya, Bapak Ibu ya, visi misi sekolah itu yang akan menjadi panduan kita dalam melaksanakan disiplin di sekolah, melaksanakan peraturan di kelas. Bagaimana kita membuat peraturan di kelas? Peraturan di kelas itu kita meninjau dari visi misi sekolah dulu, ya, baru kita bisa membuat peraturan yang ada di kelas. Nanti peraturan di kelas kita akan wujudkan dalam keyakinan kelas. Oh itu gambarnya nggak kelihatan nih. Nah itu yang di tengah itu peraturan kelas. Yang nggak kelihatan yang hitam di tengah itu. Kemudian keyakinan kelas. Kemarin saya lihat ada beberapa yang sudah memiliki keyakinan kelas. Berarti sudah hebat sekali di sini. Banyak sekali yang sudah menempel keyakinan kelas di kelas-kelas masing-masing. Apakah fungsi keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan yang dibuat oleh mereka sendiri, siswa sendiri untuk dapat dilaksanakan sendiri. Jadi anak-anak itu tidak akan merasa, oh aturan itu dibuat oleh bapak ibu guru, tapi aturan itu dibuat oleh siswa sendiri, kesepakatan sendiri, dilaksanakan sendiri. Bagaimana dengan sanksinya? Ya sanksinya anak sendiri sudah tahu. Oh misalnya datang terlambat tadi, oh sanksinya di kelas bagaimana? Oh tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, sanksinya di kelas bagaimana? Itu siswa sudah tahu. Oh kalau teriak-teriak di kelas bagaimana? Sanksinya mereka sudah tahu. Ya harus sopan ke bapak atau ibu guru yang masuk kelas. Kalau keluar kelas harus saling. Itu mereka sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan mengubah suatu lingkungan yang positif dengan sendirinya. Lingkungan positif yang dengan sendirinya itu lebih baik daripada kita yang memaksa ke siswa, kita yang memaksa ke anak-anak.
di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Itu ada beberapa contohnya. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu misalnya di kelas ada bukunya, kita bisa membuat peraturan seperti itu. Kemudian keyakinan kelasnya bagaimana? Ada rasa tanggung jawab ke siswa. Ya, jadi siswa kalau mengambil buku dia akan mengembalikan dengan sendirinya. Jadi tidak diporak-porandakan, dibuang mana saja seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kadang anak di kelas itu kan ramai. Kalau ada bapak ibu guru masih gojek, ya kan, masih bermain sendiri, kadang masih main HP. Nah itu di sini yang ingin kita ubah menggunakan keyakinan kelas berdasarkan atas peraturan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Kemudian dalam penerapan keyakinan kelas, di sini jika terjadi pelanggaran tadi sudah akan ada sanksi hukuman atau restitusi. Hukuman itu akan muncul jika identitas gagal terjadi. Identitas gagal terjadi bagaimana? Anak-anak tidak melakukan tindakan-tindakan positif. Itu identitas yang gagal. Identitas yang berhasil bagaimana? Anak melaksanakannya. Di sini contohnya ya, perbedaan antara hukuman kemudian konsekuensi. Rata-rata kita sering melakukan hal ini di kelas. Misalnya ada anak datang terlambat, disuruh lari keliling lapangan, itu masuknya adalah hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan dengan apa yang pelanggaran siswanya. Pelanggaran siswanya hanya masuk terlambat, tapi hukumannya berbeda. Itu malah hukuman yang menyakiti. Rata-rata hukuman itu sifatnya menyakiti. Kemudian sama-sama peristiwanya. Ada siswa yang datang tapi pelajarannya kecil. Jadi dia disuruh lari keliling lapangan. Itu masuknya bukan hukuman, tapi masuknya adalah konsekuensi. Jadi teman-teman yang lain sudah melakukan gerakan olahraga, si anak masih melakukan pemanasan. Jadi si anak masih lari-lari. Itu masuknya adalah konsekuensi. Contoh yang paling mudah adalah kalau anaknya memecahkan piring atau gelas. Nah itu dia mengganti, itu konsekuensi. Tapi rata-rata kita lebih condong ke hukuman. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah ternyata penghargaan itu juga berbahaya, Ibu Pak penghargaan itu ternyata juga berbahaya di sini, ya, memberikan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Bagaimana berpengaruh? Anak itu akan menantikan adanya suatu penghargaan. Jadi anak, jika sering kita memberikan penghargaan, motivasi tenangnya lama-lama akan hilang karena anak-anak cenderung inginnya dapat penghargaan. Nah terus bagaimana jika anak ikut lomba kok dapat piala, dapat piagam, dan itu yang masih ada di lingkungan kita seperti itu. Jadi kalau dapat piala, dapat piagam, bisa gunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi seharusnya itu sudah tidak ada. Tapi kalau di tempat kita masih seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Di sini jika tidak mendapatkan hal-hal yang disyaratkan seperti tadi, anak yang merasa bodoh dia tidak akan berjuang. Kenapa? Saya tidak mungkin. Ya, makanya kalau di sekolahan itu sekarang itu tidak ada peringkat. Kenapa kok tidak ada peringkat? Anak-anak yang juara 1 itu akan menganggap teman-teman mereka adalah saingan. Juara 2 ke bawah itu saingan. Dan anak-anak yang sudah tidak mungkin mendapatkan juara, itu mereka sudah tidak akan berjuang untuk mendapatkan juara. Paling yang dapat juara si A dan si B. Saya nggak mungkin juara juga dari 1 reguler semua sekolahan gitu. Anaknya dilihatnya seperti itu. Ya, jadi pendidikan yang zaman-zaman dulu ada
ada juara 1, juara 2, juara 3 itu akan terbabat sekarang. Buktinya apa? Kita akan menganggap teman-teman kita itu saingan tanpa sengaja. Oh, dia saingan saya karena dulu di sekolah seperti itu. Makanya sekarang untuk juara itu dihilangkan. Kenapa? Biar kita tidak bersaing dengan teman-teman yang lain. Kita itu sama, kita itu bisa maju bersama. Kita bisa membuat Indonesia maju bersama kan itu. Jadi tidak ada juara 1, tidak ada juara 2. Ya, tapi sayangnya dulu kita seperti itu ya. Nah, ya. Saya juga ada juara 1, juara 2, reguler kelas seperti itu. Itu sepertinya yang ingin dihilangkan dengan kita menggunakan prinsip dari Bapak Ki Hajar Dewan, kalau itu Merdeka Belajar. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok kita belajar kebutuhan dasar manusia? Karena anak rata-rata itu ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya apa? Yang pertama bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kenapa kok anak di kelas itu rame? Mereka ingin mendapatkan apa toh? Jadi tugas kita sebagai guru mencari tahu, oh ternyata ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang tidak mereka dapatkan. Contohnya apa? Kasih sayang. Di rumah ternyata kurang kasih sayang. Di sekolah anaknya ingin diperhatikan. Kemudian yang kedua, anaknya suka ganggu temannya. Oh ternyata minta makan. Nah, berarti di rumah kurang itu makannya. Ya. Jadi dia minta ke temannya. Nah, jadi selain kasih sayang, perhatian, makanan, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan, mereka ingin bebas, tidak mau dikekang oleh bapak ataupun ibu guru. Itu yang mereka inginkan sebenarnya di sekolah. Jadi mereka itu sebenarnya tidak nakal nih, tapi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi di rumah maupun di lingkungan. Jadi mereka ingin kita yang memenuhinya seperti itu. Di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Jadi guru diberi kebebasan untuk memberikan kontrol kepada siswa disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini mungkin kita tanpa sengaja menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum. Misalnya paling banyak ini guru BK guru BK ini paling banyak yang punya kekuasaan untuk menghukum adalah guru BK. Dan semua guru sebenarnya punya kekuasaan menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum. Apa toh dampaknya? Penghukum itu biasanya menyakiti, menyindir siswa. Itu dampaknya sangat berat sekali. Di sini hasilnya apa? Apakah siswanya akan menurut betul ya? Kalau siswa datang terlambat kita marahin dengan nada yang tinggi. Menurut enggak, besok ulang lagi. Oh saya ingin ketemu lagi ya dengan guru BK yang cantik kan itu. Oh saya ingin dicari lagi dengan guru BK yang cantik kan seperti itu ya. Jadi tidak ada perubahan, karena dimarahi gitu tadi. Semakin marah semakin cantik katanya begitu anak-anak. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah itu kalau bahasa Inggrisnya playing victim ya. Kita belajar benar ya, playing victim. Jadi kita bermain rasa bersalah anak. Di sini baiknya ya tergantung aja. Biasanya anak kalau kita main playing victim mereka cenderung untuk menyangkal. Tidak kok bukan saya seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Ya anak itu kalau di playing victim merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga, kita bermain sebagai teman. Ini berbahaya juga ini kalau kita mainnya sebagai teman. Kenapa bisa berbahaya? Karena kalau teman itu cenderung akrab dan anak itu akan bergantung pada kita. Oh saya punya backing kok di sekolah. Ibu A, Ibu B itu sudah jadi teman saya kan itu. Gak apa-apa kok saya kalau datang terlambat. Lalu best friend kan itu, ya. Karena ibu gurunya cenderung menempatkan diri sebagai teman.
Okay? Lebih mudah daripada kita mendekati mereka sebagai seorang guru. Karena anak-anak kita itu umurnya sudah remaja, okay? Mereka mencari teman. Anak-anak itu lebih senang berbicara di rumah, di sekolah atau dimanapun yang menceritakan temannya mereka. Jarang mereka menceritakan kita, itu jarang sekali, kalau tidak yang gosip gitu. Ya, rata-rata mereka bercerita tentang teman-teman sebaya mereka. Jadi sebagai seorang guru kita bisa masuk lewat sebagai teman. Kemudian hasilnya apa? Ya tadi ketergantungan. Anak-anak merasa kita baik ke mereka, kita bisa jadikan andalan di sekolah. Kemudian hasilnya apa? Anak-anak menjadi lemah, anak-anak menjadi tidak mandiri. Kemudian posisi pemantau. Nah ini guru BK ini muter sekolahan, mantau anak yang masuk siapa, nah jam berapa. Nah itu anak-anak itu kita enaknya kalau di SMA itu ada guru yang khusus di sini, yaitu guru BK. Selain sebagai wali dan guru mapel, itu guru BK paling banyak itu ya, menempatkan diri sebagai pemantau. Oh si A tidak berangkat 3 hari kan, itu pemantau. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya di sini anak-anak itu akan datang pagi jika dipantau. Mereka akan lebih adaptif, lebih menyesuaikan diri. Oh kalau hari Senin itu pasti dipantau, pasti datang pagi kalau hari Senin. Oh kalau hari Senin jam 1 itu sudah tidak dipantau, mereka pulang. Nah itu. Jadi anak-anak lebih adaptif. Bagus dah? Ya saya rasa tidak begitu bagus ya, karena anak-anak bisa menyesuaikan diri dengan apa yang kita lakukan. Anak itu kan paham, oh ibu A itu kalau lewat sana itu jam 3. Oh kalau ibu B itu biasanya kalau digerbek jam 3:30. Itu anak-anak sudah hafal ya. Bahkan ngintik gitu. Saya pernah nemuin anak ngintik, oh masih dipantau, jadi anak-anak pulang lagi, nanti ngintik lagi, oh sudah ganti shift, keluar seperti itu. Itu pengalaman saya. Karena sekarang itu pintar sekali beradaptasi dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Itu yang banyak sekali atau ingin Bapak Ibu guru menempatkan di sini. Sebagai apa? Manajer. Manajer itu yang bagaimana atau kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke siswa. Oh, mengapa kalian tidak berangkat dan bagaimana? Di sini apa hasilnya? Ada penguatan pribadi pada diri siswa. Ya. Penguatan pribadi pada diri siswa bagaimana? Anak tersebut akan melaksanakan semua aturan yang ada di sekolah tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian apa dampaknya? Nah ini yang kita lihat adalah dampaknya. Dampaknya bagaimana? Anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Oh kalau saya salah, saya akan memperbaikinya seperti ini. Di sini biasa dikenal dengan nama posisi restitusi. Itu kalau Bapak Ibu biasanya sudah melaksanakan posisi restitusi ya, di sekolah ya. Ciri-cirinya di sini ada, bisa dibaca sendiri ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak diberi pengertian. Oh kalau kalian salah, kalian bisa memperbaikinya sendiri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan Bapak Ibu guru, dengan temannya, teman-teman sekolah. Kemudian tawaran dari guru itu bukan paksaan untuk siswa. Oh kalau kamu bersalah, apa solusinya? Solusinya bagaimana jika kalian berangkat terlambat 15 menit, ya besok tidak berangkat, bagaimana? Diberi solusi. Siapa yang beri solusi? Siswanya. Oh besok saya biar tidak datang terlambat, saya akan menghidupkan jam beker di rumah. Nah itu mereka memberikan solusi pada diri mereka sendiri. Itu yang diharapkan dalam segitiga restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Oh anak itu ininya apa? Atau apakah perhatian, atau kasih sayang, atau
kebutuhan dasar yang lain, apakah bermain dan sebagainya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi anak-anak itu inginnya kita itu karakternya yang baik, bukan tindakan yang baik. Orang yang memiliki karakter baik pasti akan memiliki tindakan yang baik. Anak-anak kadang memiliki tindakan baik, karakternya juga tidak baik. Kita belum bisa menentukan, oh anak kalau datang tepat waktu berarti dia anak yang baik, kan belum tentu. Kemudian ini adalah segitiga restitusi yang sering kita gunakan dalam kita memecahkan suatu masalah di sekolah. Biasanya masalah-masalah itu kita bisa menggunakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Siswa memiliki identitas. Kemudian tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan-tindakan siswa yang salah. Kemudian yang ketiga menyampaikan keyakinan, ya. Keyakinannya bagaimana? Ya kita buat. Di mana itu keyakinan kelas? Jadi anak-anak itu kalau tiap kelas ya ada, kita sebagai wali membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan oleh siswa itu sendiri, otomatis visi dan misi sekolah itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tanpa harus kita memaksa, tanpa kita harus menjadi kontrol lingkungan seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Ini sebagai contoh saja. Di sini contohnya adalah kalau siswa membuat kesalahan, ya kita bisa mengatakan, oh tidak semua orang itu baik. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, ya itu yang dikatakan menstabilkan identitas. Jadi identitas anak yang gagal, misalnya datang terlambat, berkelahi mungkin, nah itu. Oh mungkin bapak ibu guru pernah bolos dulu. Jadi anaknya tidak akan merasa, oh saya yang paling salah, kan seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah di sini. Contohnya kalau anak datang terlambat, ya sebagai seorang guru bisa melakukan, kamu bisa melakukan mungkin yang lebih buruk dari itu. Oh iya ternyata ya saya masih baik kan itu, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu jadi anak yang pintar ataukah jadi anak yang bagaimana, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan pada anak-anak itu sendiri. Oh kalau kamu tidak mengumpulkan tugas pada waktunya, bagaimana dengan keyakinan kelas kamu, kan itu. Oh ternyata ada bu disiplin, kan itu. Anaknya akan menjawab dengan spontan. Apakah itu melanggar? Ah iya melanggar. Nah anak itu akan jujur. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan hal ini, kan seperti itu. Jadi kita tidak memarahi siswa, tapi kita ingin siswa memberikan solusi pada dirinya sendiri. Itu peran kita sebagai manajer. Ya sebenarnya berat sih, ya. Sebagai manajer kita harus memantau anak, harus tahu bagaimana memberikan solusi. Untuk acara hari ini, ya sudah selesai, ini sudah sampai akhir. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya, nopo bagaimana, atau sudah jelas? Saya di sini hanya untuk membagi ilmu saja, ya. Jadi saya tidak menggurui, mohon maaf karena Bapak dan Ibu guru pasti lebih hebat daripada saya. Terutama untuk anak-anak Toro, ya. Bapak Ibu guru mungkin lebih berpengalaman dari saya. Monggo. Kalau tidak ada saya akhiri, ya. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Jika ada yang salah perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nama Bu Stanti, instansi dari SMA Negeri 1 Toro. Saya merasa senang mengikuti dengan adanya diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif di sekolah. Saya ingin menerapkan disiplin positif di kelas saya saat pembelajaran berlangsung. Ada perubahan dalam arti kata guru sebagai kontrol siswa di sekolah. Guru sebenarnya harus berperan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah pada disiplin siswa. Selamat terus semangat dan semangat terus Bu Catur dalam mengikuti CGP-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.